Shalom SBF Tentena khususnya dan keluarga yang lain seiman di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin berbagi berkat renungan firman telaga dengan tema sebagai berikut: menyimak misteri kebenaran dalam kehidupan keluarga. Menyimak misteri kebenaran dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberikan berkat renungan telaga tenang bersama keluarga ini dengan tema menyimak misteri kebenaran dalam kehidupan keluarga. Berbicara tentang dua hal. Yang pertama, hidup dalam terang firman Allah. Jadi untuk menyimak misteri kebenaran dalam kehidupan keluarga yang Tuhan berikan di dalam renungan keluarga ini, dan saya bagikan kepada saudara. Berbicara yang pertama, untuk kita benar-benar mengalami hidup tenang, kita harus belajar untuk mengungkapkan sesuatu kebenaran itu di dalam perjalanan hidup setiap pribadi dan keluarga. Harus hidup di dalam terang firman Allah. Sebagai kehidupan orang-orang Kristen dan perenungan telaga ini tenang bersama keluarga. Keluarga itu bisa diartikan pribadi ini menjadi keluarga Allah, keluarga di dalam kehidupan saudara, nikah saudara, keluarga di dalam persekutuan saudara terhadap tetangga atau jemaat atau sesama pelayanan. Mengapa Tuhan berikan tema tersebut? Mengingatkan bahwa makna di dalam ketenangan ini, di dalam pelayanan, adalah hidup dalam kebenaran. Bukan hanya sebatas sebagai orang Kristen melakukan ibadah dan beribadah dengan benar. Bukan sebagai seorang hamba Tuhan, Kristen sebagai hamba Tuhan untuk melayani saja. Ini yang Tuhan maksudkan di dalam tema tersebut, yaitu menyimak misteri kebenaran dalam kehidupan keluarga. Mari saudara, kita akan masuk agar apa yang saudara rasakan bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar share, tapi kita praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan, kehidupan sehari-hari saudara dan saya bersama dengan keluarga. Yaitu yang pertama, berbicara hidup dalam terang firman Allah. Jadi hidup dalam terang firman Allah, saudara harus benar-benar terang, bukan hanya sebatas mengerti. Sebab di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati saya dan saudara, sehingga saya dan saudara dapat melihat gambar wujud Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Artinya apa? Pengenalan firman yang benar, saudara dapat melihat gambar wujud Allah, pengenalan kepada Yesus Kristus itu. Karena firman Allah, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya apa? Yang pertama tadi, saudara harus hidup di dalam terang firman Allah. Oleh karena firman yang saudara dengarkan di dalam setiap ibadah, perenungan saudara, bukan hanya sebatas mengerti, tapi benar-benar firman itu menjadi terang di dalam kehidupan saya dan saudara. Terang di dalam persekutuan, terang di dalam pelayanan. Ini
Agar apa? Ini saudara dapat melihat kemuliaan Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Haleluya, haleluya. Allah adalah firman. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu menjadi terang manusia. Sehingga kegelapan tidak dapat menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang diberikan kepada anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini pengenalan akan Kristus dengan benar. Firman pribadi Allah yang saudara dengar menjadikan gelap itu menjadi terang. Dan terangnya itu membuat yang menulis di dalam hati saudara dan saya. Agar saudara dan saya dapat melihat gambar wujud Allah yang terdapat pada wajah Kristus. Klop. Sebab Allah itu sendiri firman. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu menjadi terang manusia. Agar kegelapan tidak dapat menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia. Tinggal di antara kita saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya dapat melihat kemuliaan Allah yang diberikan kepada anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Di Yohanes 1 ayat 1, 4, 5 dan 14. Ini yang pertama, hidup dalam terang firman Allah. Yang kedua, hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Di mana? Hidup dalam roh ini. Artinya apa? Apa yang terkandung di dalam kehidupan saudara, itu harus ada kehidupan di dalam roh. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selubung itu akan diambil. Sehingga apa? Dosa, perbuatan ini harus disingkapkan oleh firman Allah. Sehingga apa? Terang firman Allah tadi yang poin 1 itu yang mampu mengerjakan adalah Roh Kudus. Sehingga kehidupan saudara tidak tertuduh. Seperti ibadah biasa-biasa, hidup berumah tangga biasa-biasa, kelihatan di ibadah baik, tapi di dalam rumah tangga begitu-begitu saja. Jadi terang yang sesungguhnya itu menerangi kehidupan saudara, menerangi kehidupan dalam rumah tangga saudara, menerangi di dalam ibadah saudara, di dalam persekutuan pelayanan, dan itulah yang Tuhan maukan, bahwa saudara hidup di dalam roh. Sebab selubung itu dibuka. Sehingga saudara dapat melihat kemuliaan Allah yang semakin terang. Jadi terang firman Allah ditambah dengan Roh Kudus, saudara akan memancarkan kemuliaan Allah yang semakin terang di dalam wajah Kristus. Yaitu pengenalan akan Yesus benar-benar. Pribadi saudara adalah duplikat atau cermin dari gambaran Kristus. Haleluya. Dijelaskan bahwa Allah itu datang ke dalam dunia dalam tanda air dan darah. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Roh yang memberi kesaksian, karena roh itu adalah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Saudara, di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ini Allah telah datang ke dunia dalam tanda air dan darah. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Roh yang menjadi saksian, karena roh itu adalah kebenaran. Ini saudara. Dan inilah yang menjadi bukti setiap orang yang percaya hidup di dalam terang firman Allah, diterangi oleh Roh Kudus, memancarkan terang yang sesungguhnya, yang semakin terang di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, di dalam pelayanan saudara. Terjadinya persekutuan bukan sebagai persekutuan manusia, tetapi persekutuan Allah dengan manusia, persekutuan manusia dengan manusia di dalam ibadah. Kita baca di dalam Roma yang ke-10. Roma 8 ayat yang ke-10. Kita baca, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh ini memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini. Haleluya, haleluya. Sehingga saudara dan saya,
Karena roh itu adalah kebenaran yang terjadi dalam kehidupan saudara. Hidup oleh karena roh. Saudara adalah merupakan suratan Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, yang ditulis di dalam hati saudara. Sehingga besar keyakinan saudara, iman saudara benar-benar bukan hanya seperti perkataan kepada Yesus Kristus. Inilah berkat renungan telaga hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama dengan keluarga. Terpujilah Tuhan. Amin.